Good morning everyone and welcome back to Prospective. Eh, Kalian punya penyakit ini nggak? Apa namanya? Suka beli buku terus disimpan, bahkan belum dibuka dari apa namanya? Dari plastiknya. Habis itu udah langsung disimpan di rak gitu. Gue jangankan di rak ya, gue punya kontainer berapa? Tiga atau empat kontainer yang kayaknya dari tiga kontainer itu ada dua kontainer yang bukunya itu belum dibuka sama sekali dari plastiknya. Dan gue baru tahu kalau ternyata itu ada nama penyakitnya loh. Bukan penyakit sih. Dia apa? Namanya itu Sundoku. The Art of Buying Books and Never Reading Them. Seni beli buku dan gak pernah dibaca. Dan gue itu kayaknya apa namanya? Sundokunya itu udah branching, bisa kali branching. Jadi penyakitnya itu udah bercabang gitu, bukan cuma beli buku lagi, tapi gue juga beli barang misalnya. Gue beli barang, terus udah punya disimpan, pakai sekali dua kali disimpan, terus udah gitu lupa kalau pernah punya barang itu. Jadi giliran gue punya waktu untuk bongkar-bongkar apa namanya, bongkar-bongkar kontainer atau bongkar-bongkar lemari barang-barang gitu, ketemu terus lah, gue udah punya ini kenapa beli lagi, gue udah punya ini kenapa beli lagi gitu. Dan beberapa kali itu jadi kayak gimana, gue kan nggak suka jual barang ya. Gue nggak suka jual barang karena gue nggak tahu itu barang worth-nya pada saat itu berapa. Jadi gue beli dari 1 tahun lalu, terus gue jual tahun ini, gue nggak tahu mau jualnya berapa. Kalau pakai standar jualan barang di OLX misalnya kayak gitu, ya kan nggak sama. Standar, bukan standar, apa namanya? Kondisi barang yang mereka jual dan yang gue jual kan beda. Barang yang gue jual baru sekali dibuka, misalnya barang yang mereka jual itu udah beberapa kali pakai, walaupun umurnya mungkin sama, tapi kan kondisinya beda gitu. Jadi ya gue serba salah sih kalau punya barang lebih dari satu itu, nggak tahu mau dikemanain, ujung-ujungnya jadi buat menu-menuin gudang aja gitu. Nah, ngomongin soal the art, gue kali ini mau ngebahas sesuatu yang agak berat. Jadi sebelum bahas kita minum dulu lah. Gue mau bahas sesuatu yang agak berat, yang gue juga sebenarnya udah siap kalau misalnya ini viral akan banyak kontroversi. Tapi ya sudah, itu win-win solution. Kenapa win-win solution? Satu, kalau misalnya ini menimbulkan banyak, menghasilkan, kalau misalnya ini mengundang banyak orang yang pro, ya udah gue viralnya bagus. Kalau ini menghasilkan banyak yang kontra, ya at least gue viral. Karena ya keuntungan dari orang yang baru mulai bikin konten ya itu, belum banyak yang kenal, lu masih dalam tanda kutip invisible, jadi masih bebas-bebas aja gitu, belum belum terlalu apa ya, belum terlalu eh, terbatas lah ruang geraknya. Tapi once lu udah dikenal banyak orang, ya udah di situ mulai banyak perseteruan atau apalah istilahnya, gue nggak tahu. Oke, jadi yang mau gue bahas kali ini adalah tentang parenting. eh Parenting gimana ya, gue mau bilang buat lo yang orang tua baru, karena gue juga kebetulan orang tua baru, anak gue masih umur 4 tahun kurang. Gue mau bilang sesuatu, hati-hati dalam mengadopsi gaya parenting, parenting style, ilmu parenting, atau apalah namanya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kenapa gue bilang mengadopsi, bukan mencontoh? Karena parenting itu bukan ilmu pasti. Itu nggak kayak kisi-kisi CPNS, nggak kayak kisi-kisi lo ujian apa namanya, Eptanas. Anjing, Eptanas tua banget kok. Nggak kayak kisi-kisi ujian eh, SNMPTN yang contoh soalnya asal lu udah coba berapa puluh contoh soal, ya kemungkinan setengah, 30%, 20% akan masuk. Jadi makin banyak contoh soal yang lu dapat, makin banyak kemungkinan lu untuk menyelesaikan soal-soal di ujian aslinya. Parenting itu bukan ilmu pasti.
Nggak ada yang bisa lu contoh. Kenapa? Background lu beda, kondisi sosial ekonomi lu beda. eh Apa namanya, rutinitas harian lu beda sama influencer-influencer yang ngasih ilmu tentang parenting. Duit lu beda, itu dari sosial ekonomi. Kondisi rumah tangga lu beda. Influencer, ya dia mungkin punya banyak neni lah, punya ada bala bantuan atau apa gitu ya. Mungkin kalau pada akhirnya lu ketemu keluarga yang mirip sama lu, let's say kayak gue, misalnya gue sama istri doang, nggak ada neni, dan lu kebetulan ketemu sama, dan gua dan istri kebetulan ketemu sama influencer parenting yang kondisinya sama kayak gua, mungkin bisa gua ambil. Tapi itu juga nggak bisa. Kenapa? Karena pekerjaan mereka mungkin beda sama pekerjaan gua. Anggaplah gue sama istri sekarang kerja dua-duanya. Mereka juga kerja dua-duanya. Si influencer ini. Jam kerjanya pasti beda. Kayak gue misalnya kerja pagi sampai malam gitu. Mereka kerja pagi sampai malam, tapi di tengah-tengahnya ada break, misalnya karena mereka influencer atau karena mereka punya kegiatan lain. Beda. Jadi nggak bisa benar-benar dicontoh. Yang paling benar itu adalah mengadopsi. Amati, lu tiru, modifikasi. Kalau memang bisa dimodifikasi. Kalau nggak bisa, ya udah nggak usah sok-sok niru-niru segala macam. Dan yang kedua, kenapa gue bilang mengadopsi bukan mencontoh? Eh, Ilmu parenting itu kan tadi gue bilang bukan ilmu pasti. Jadi nggak ada yang benar dan yang salah. Kalau misalnya sekarang lu search di internet, gaya parenting bagaimana sih yang benar gitu. Ya, atau lu cari gaya parenting, parenting style atau parenting ya parenting style, the best parenting style. Internet aja nggak berani cuy. Bahkan para pakar aja nggak berani bilang kalau parenting style A, B, C, D itu paling benar, paling paling sukses, paling bagus untuk di adopsi gitu. Nggak bisa. Karena memang nggak ada. Parenting style itu beda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Bahkan saudara kembar aja, gaya parentingnya mereka pasti akan beda-beda. Gue bisa jamin, gue bisa jamin. Dan yang kedua, tadi kan masalah kenapa gue bilang mengadopsi, bukan mencontoh. Yang kedua adalah kenapa gue bilang hati-hati. Karena gini, beberapa bulan yang lalu, gue sama teman itu kayak gibah ya. Ya gibah lah, mau gimana? Ya wajar lah gibah. Memang bapak-bapak nggak bisa gibah. Ya, bapak-bapak kalau gibah malah lebih parah dari ibu-ibu. Gue sama teman baru ngomongin sesuatu, bukan ngomongin orangnya ya, kita ngomongin kontennya dia, kita ngomongin eh, how they manage parenthood gitu, gimana mereka membesarkan anak lah. Yang mereka kasih itu sebenarnya benar dari dari satu perspektif yang mereka sampaikan itu benar, tapi kesalahan mereka adalah mereka nggak mempertimbangkan faktor lain gitu. Mereka nggak mempertimbangkan faktor lain. Jadi analoginya gini, kalau lu pernah kalau lu pernah lihat meme tentang, jadi ada dua dinosaur, yang satu udah di dalam air, yang satu masih di luar gitu kan. Eh, si dinosaur yang masih di luar ini nanya ke dinosaur yang lagi di dalam air, how deep is the pool gitu, how deep is the lake atau how deep is apalah namanya. Si dinosaur yang dalam air ini bilang, not that deep, it's only it's only up to my neck gitu. It's not that deep, it's only up to my neck. Nggak dalam, cuman seleher gua aja gitu, kata si dinosaur ini. Nah, dinosaur yang di luar ini, yang kebetulan adalah T-Rex, jadi lompat, pleng, tenggelam dong. Ternyata si dinosaur yang tinggi ini, yang bilang airnya cuman seleher, dia itu Stegosaurus atau Brontosaurus atau apalah namanya yang lu tahu, dinosaurus yang lehernya panjang, ekornya panjang. Apakah si Stegosaurus ini salah bilang kalau kolamnya itu cuma seleher? Enggak, memang selehernya dia. Apakah ini salah?
mempercayai si Stegosaurus bilang itu cuma seleher dan dia langsung lompat. Enggak, karena dia nggak tahu si ini itu ternyata Stegosaurus. T-Rex dan Stegosaurus itu mungkin tingginya jauh banget. Sama kayak lu, sama kayak gue, dan sama kayak influencer yang lain. Bagi mereka, mungkin kesulitan parenting itu cuma seleher. Buat mereka, kesulitan parenting itu cuma seleher. Tapi buat lu, buat gue, dan buat orang-orang yang lain yang nggak tahu latar belakang si influencer, ya kita kelelep, tenggelam. Jadi yang paling betul adalah, bukan yang paling betul, nanti gue di somasi lagi karena bilang. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang-orang muda, parenting muda, yang pertama kali itu kita harus tahu orang yang kita tanya ini tuh, orang yang kita jadiin referensi parenting itu, mereka itu siapa, latar belakangnya gimana, finansial mereka gimana, sosial status mereka gimana, di belakang mereka ada berapa banyak neni yang ngebantuin, di belakang mereka ada berapa banyak pembantu yang ngebantuin. Karena gini, ada beberapa argumen yang pernah disampaikan ke gue, dia bilang, gue bisa kok parenting begini, 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 gue gak punya neni di rumah, tapi lu punya pembantu banyak, lu gak harus bangun pagi nyiapin makan dan bekal untuk anak atau suami. Lu nggak mesti berhenti bekerja siang-siang untuk nyuci piring atau siapin makan siang. Lu nggak harus pulang kantor cepet-cepet untuk mempersiapkan anak dan suami lu makan, mempersiapkan anak lu untuk tidur dan yang lain-lain. Terus di debat lagi, ya iyalah itu kan pekerjaan gantian suami dan istri. Nggak semua suami bisa pulang sore. Nggak semua suami bisa bantuin istri ngurusin anak. Nggak semua suami bisa sama kayak suami-suami ideal di luar sana. Bahkan gua aja yang bisa dibilang terlahir dari keluarga tiga bersaudara laki-laki, yang otomatis hampir semua pekerjaan perempuan bisa gua kerjain, kayak masak, nyuci piring, dan yang lain-lain. Ya gua nggak bisa 100% ada untuk bantuin istri. Once kita udah ngomongin soal parenting, soal jaga anak. Nggak bisa. Itu yang harus pertama lo lakuin. Cari tahu dulu, si influencer ini latar belakang dia gimana. Kesulitan dia apakah sama dengan kesulitan lu. Dan nggak bisa. Dia misalnya gini, cara dia membesarkan anak, cara dia eh, berdiskusi sama anak itu kayak negosiasi. Adek jangan begini dong, adek jangan begitu dong, adek harus begini, begini, begini. Oh, jangan, sorry, gue ganti. Negosiasi misalnya, adek kenapa melakukan itu? Adek kenapa kenapa nggak mau makan? Adek itu kalau nggak mau makan begini, begitu, begini, begitu, begitu. Sempet nggak lu bikin kayak gitu sama anak? Jadi nggak bisa gitu. Dia mungkin punya waktu. Jadi dengan pekerjaannya dia, let's say dengan pekerjaannya dia punya waktu 1 jam untuk makan siang bareng sama keluarga. Jadi dia bisa nyiapin makanan untuk suaminya, untuk anaknya misalnya. Let's say, assume makanannya udah jadi. Jadi tinggal menyiapkan di piring, ngajakin semuanya, berdoa, dan lain-lain. Meyakinkan anak untuk makan, ayo kita bercanda-bercanda gitu, supaya anaknya mau makan banyak. Orang tua lain cuma punya waktu 15 menit misalnya untuk makan. Bahkan dengan kondisi sekarang WFH. Bisa dengan cara negosiasi sama anak. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Jadi apa yang dilakukan? Ya kita mengancam, mungkin mengancam kayak, kalau nggak mau makan kamu nggak besar besar, atau kalau kamu nggak mau, kalau kamu nyisa-nyisain makanan di piring nanti begini 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 begini. Ya walaupun mungkin salah menurut para ahli-ahli parenting, karena anak itu jangan diancam, kata mereka begitu. Apakah mereka punya kesulitan yang sama dengan kita? Enggak juga. Kalau kebetulan sama, oke, bisa kita adopsi. Makanya gue bilang tadi, mengadaptasi, mengadopsi, bukan langsung mencontoh. Oke, terus, dan untuk gimana ya, untuk mendukung, apa sih istilahnya? Mendukung argumen gue barusan. Gue tadi ada sempat buka, mana ya? Gue buka tulisannya dulu. Dan ini bukan dari share-sharean Facebook. Ini dari satu organisasi yang kerjanya itu memang untuk assessing gaya parenting lah. Jadi dia bilang di sini ada 4 gaya parenting dasar.
Pertama itu permisif. Permisif itu kayak, kamu ke sekolah dong. Terus anaknya bilang, aduh jangan dong, jangan-jangan ke sekolah, aku demam begini, 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 atau apalah alasannya kayak gitu kan. Terus setelah diskusi, 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 yang kayak negosiasi tadi, akhirnya orang tua yang mengalah, ya udah, kali ini nggak apa-apa, habis itu besok-besok jangan lagi, misalnya gitu. Itu permisif. Yang kedua adalah hands off parenting style. Ini parenting paling busuk sih menurut gue, karena dari namanya udah hands off. Ya udah kalau nggak mau nggak usah. Terserah. Mau jatuh mau nggak, yang penting nggak berdarah ya terserah. Itu parenting paling busuk sih. Tapi mungkin berhasil juga untuk beberapa orang. Hands off parenting style. Dan yang ketiga itu, yang ketiga adalah authoritarian parenting style. Authoritarian ini gue agak bingung sama parenting yang keempat. Tapi di authoritarian ini adalah eh, orang tuanya itu apa ya? Apa sih tulisan tadi nih? Eh, Authoritarian parents do not accept the notion that the home is democracy with the loudest voices winning. Old-fashioned rule help your children understand where they stand. Hmm, ya udahlah, ini kita skip dulu karena yang keempat adalah authoritative parenting style. Authoritative parenting style ini kayak gaya parenting style orang tua gua dulu atau orang tua kita dulu kalau kita seumuran, atau nenek kakek kita dulu lah. Begini, A, B, C, D, harus. Nggak ada tapi-tapi, nggak ada nego-nego, harus begini. Nah, ternyata setelah dicek, lihat di bawah, autoritatif. Setelah dicek itu udah ngomongnya, authoritative parents has been found to have the most effective parenting style in all sorts of way, academic, social emotional, and behavioral. Oke, jadi parenting style autoritatif itu malah parenting style paling sukses. Ya mungkin gua, lu, dan yang lain-lain di sekitar kita itu hasil dari autoritatif. Orang tua keras, strict killer zaman dulu, yang mainannya itu bukan main reward, tapi main sendal jepit atau sisir atau apalah namanya. Jadi dari situ ketahuan. Yang pertama, nggak ada parenting style yang benar-benar bagus. Dan yang kedua, parenting style yang selama ini di apa di dianggap jelek sama para influencer, justru parenting style yang paling sukses. Karena mungkin di sini mereka nggak mempedulikan gimana pola tumbuh kembang anaknya, gimana nanti anaknya emosionalnya, kebutuhan dan lain-lainnya segala macam itu mereka belum mempertimbangkan di sini. Tapi menurut gue benar, autoritatif ini justru yang paling akan sukses. Kenapa? Sekarang lihat, sebagai orang tua baru, sebagai orang tua baru, yang lu jadikan referensi parenting itu si influencer yang baru punya anak umurnya mirip sama lu, yang kita belum tahu itu anak nantinya kemana. Apakah dia akan sukses? Apakah dia akan mencela-mencele? Apakah dia justru akan jadi orang yang suka membangkang? Atau lu jadiin referensi diri lu sendiri, orang-orang di sekitar lu yang tumbuh dari gaya parenting yang salah satu dari keempat ini, yang sekarang sudah sukses, yang sekarang udah jadi bagus, yang sekarang udah jadi eh, ternyata nggak gila seperti yang ditakutkan para influencer dan dokter-dokter zaman sekarang, kayak aduh nanti anaknya traumatis, nanti anaknya begini begitu, tapi terbukti enggak, masih normal-normal aja, masih sehat-sehat aja, dan nggak jadi psikopat dan nggak jadi pembunuh bayaran. Lu milih mana? Compare ke yang masih kecil belum tahu mau jadi apa, atau sekarang udah jelas bentuknya seperti apa, walaupun mungkin gaya parenting orang tuanya keras. Itu pertanyaan buat lu, mana yang lu pilih? Dan yang kedua, jadi gimana ya? Instead of refer ke para influencer, kenapa nggak lu refer ke orang tua sendiri aja? Misalnya, lu ngerasain orang tua yang killer, orang tua yang strict. Lu kesel,
waktu mereka strict, waktu mereka marah-marah. Tapi lu ngerasain juga positif impact-nya apa? Lu jadi orang yang sopan, lu nggak jadi tukang ngamuk-ngamuk, bukan ngamuk-ngamuk. Lu nggak sering ngomong kotor, misalnya lu itu tepat waktu, lu tepat janji, lu tepat sama ya tepat janji, lu patuh sama peraturan, mungkin lu tetap kreatif dan yang lain-lain mungkin enggak gitu. Kenapa nggak lu jadikan itu referensi? Ya kayak orang-orang bilang, contoh yang baik ditiru, contoh yang nggak baik enggak gitu, nggak usah ditiru. Ya udah, lu refer ke situ aja, lihat ke diri lu sendiri. Gue jadi apa sih sekarang, orang tua gue gimana sih dulu? Tanya sama orang tua lu, gimana cara kalian mendidik aku dulu, dan lu pilah-pilah. Kalau misalnya lu sekarang ngerasa, aduh aku kok nggak kreatif ya, aku kok nggak bisa menjalani hobi ya, aku kok nggak punya jiwa seni ya, gitu. Ya udah, bagian-bagian itu lu ambil, copot, masukin modul yang baru. Kalau misalnya orang tua lu dulu kayak gini, udah kamu gak usah main-main musik segala macam, fokus sama sekolah. Dan lu ngerasa ya akademis lu gitu-gitu aja walaupun lu belajar terus gitu. Ya udah, nanti untuk anak lu harus tetap strict sama urusan sekolah, tapi kasih dia peluang untuk main musik. Lu tetap strict urusan sekolah, tapi kasih dia peluang untuk olahraga misalnya. Hobinya dia main basket segala macam dan lain-lain. Kalau mungkin zaman dulu, apalagi orang tua Batak kayak gua dan yang lain-lain, mungkin merasa kalau anak kecil itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ikut campur urusan orang tua, dan lu kesel digituin. Ya udah, nanti suatu saat anak lu masuk ke dalam perbincangan lu dan teman-teman, atau misalnya dia nanya-nanya yang aneh-aneh seputar kerjaan atau seputar apalah yang lu kerjain sekarang, atau diskusi apa lu sama teman-teman gitu, kasih dia waktu untuk nanya-nanya dan jelasin sama dia apa sih yang dikerjakan. Habis itu bilang aja, papa ini lagi ngobrol ya, papa lagi ngomongin serius sama teman papa, nanti kalau ada yang mau tahu apa yang papa omongin, ya udah papa ceritain, misalnya begitu, ya kan? Daripada lu ngikutin influencer yang sekarang bilang harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, anaknya lu belum tahu mau kemana dalam 10 tahun ke depan. Gimana? Mantap? Tadi kan gue udah bilang ini bakal mengundang banyak kontroversi. Ya sudahlah, kayak gue minum banyak-banyak kan, siap-siap nanti kalau disuruh kabur. Ya udah, itu aja. Sekali lagi gue bilang, hati-hati dalam mengadaptasi, bukan, hati-hati dalam mengadopsi parenting style. Lu bukan mereka. Mereka bukan lu. Kesulitan lu belum tentu sama mereka. Anak lu nggak sama anak mereka. Anak mereka belum tentu bakal kemana-mana. Anak lu juga belum tentu bakal kemana-mana. Lihat aja ke sini. Bukan ke gua. Lihat aja ke dalam diri lu. Lu udah jadi apa sekarang? Hasil hasil dari apa itu? Kalau lu ngerasa kayak, aduh gue depresi nih karena orang tua begini, begini, begini. Modul itu ambil kayak apa? Handphone Nokia modular zaman dulu ya. Modul yang jelek itu lu buang, ganti sama modul baru. Pasti kita bakal jadi orang tua yang mantap. Dah, segitu aja dulu. Yang penting udah keluar dulu dari kepala gua. Urusan rame apa enggak, belakang lah. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah menonton. Like, subscribe, dan ajak temen lu yang lain untuk subscribe. Sampai ketemu di Brospektif episode berikutnya. Gua Ricky Brahmana. Cabut.